Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bersama Pak Suto. Ini salah satu pendiri Surya Nusantara juga, sebagai sesepuh Surya Nusantara. Nah, di sini saya ingin mengambil dari perjalanan hidup Pak Suto sebagai seorang pengusaha yang awalnya juga dari kecil dan dengan pendidikan yang minimal juga, sehingga dia bisa menjadi sukses seperti sekarang. Nah, ini untuk Pak Suto, mohon diceritakan awal dari perjalanan jenengan biar bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua yang mungkin sekarang pengen usaha, pengen berkarya tapi pendidikannya tidak mendukung gitu, Pak. Sebelumnya salam rahayu untuk saudara-saudara semua, ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Tro telah bersama kami datang ke Brebes, bertemu kami sekeluarga. Ya, kedatangannya memang tidak terduga ya. Iya, Pak. Ya. Ini sebagai edukasi, sebagai untuk semangat kita semua yang mungkin perlu wawasan atau perlu pengetahuan dari siapa saja sebenarnya sih. Termasuk ini kan bertanya kepada saya tentang pengalaman atau tentang perihal mengawali suatu usaha ya, atau karir gitu. Itu memang kalau diceritakan yaitu sangat luas. Kali ini kita ambil yang simpelnya saja ya, mulai dari awalnya secara pendidikan. Terus terang saja ini saya itu nol pengalaman, nol pengetahuan, makanya terus terang saya sudah SD ya. Jadi lulusan SD ya? Iya, SD. Tapi alhamdulillah ini karena didikan dari orang tua, saya juga ya bertekad apa yang disampaikan orang tua kepada kami anak-anaknya ya, saya betul-betul pegang perkataan atau ucapannya atau apa yang diajarkan telah disampaikannya kepada anak-anaknya. Berdasar dari itu saya mempunyai tekad. Sebetulnya dari awal itu ya memang sebetulnya basic dari orang tua itu petani ya. Pernah suatu ketika itu ikut ke sama siapa itu, memang kalau dari pertama saya orang tua yang mengajari saya itu pertama di Magelang, daerah Magelang, yaitu pakai ini apa pikulan itu ya, keliling jalan ya, keliling itu ya. Wah, itu luar biasa. Terus berjalan sekian waktu, terus orang tua itu saya itu memasrahkan kepada ini Pak D saya itu yang pertama dulu, masih saya ingat Pak D saya itu yang namanya Pak D Sudarno atau Haji ya, yang sekarang Angkro lagi sakit dengan apa yang saya sampaikan ini, semoga cepat sembuh. Itu kalau saya cerita dari awal itu saya merinding ini. Itu memang pengalaman itu ya, memang sebetulnya sebelum dari tukang darat itu banyak sekali sih ya. Tapi memang awal saya diserahkan kepada Pak Di saya itu sama Pak Darman itu sebetulnya itu ya enggak cuman saya diberi modal berapa dari orang tua saya, terus diserahkan kepada ini Pak Di itu untuk supaya akan saya dibimbing. Itu mulai meniti karir. Itu ya sudah dari kota ke kota, itu
Nah, masalah tidur atau apa ya sudah di sembarang tempat. Itu memang perjuangan. Setelah sekian waktu sampai melanglang buana lah kalau cara bahasa kerennya itu melanglang buana itu sangat luar biasa itu. Nah, pada tahun 1990 saya itu di Brebes ini. Nah, setelah di Brebes terus alhamdulillah bisa menetap. Jadi selama mulai saya meniti karir, nah kalau meniti karir itu di Brebes itu ya enggak seindah yang dibayangkan itu ya. Perjalanan juga berliku-liku dari kayak seperti orang kuli gitu ya, dari nol, memang nol besar. 90, 94, 90, 91 sampai 90 sampai sekian tahun. Terus sampai saya kenalan ini sama orang Tegal itu ya, sampai sekarang itu jadi istri saya itu, istri saya sangat tercinta itu juga melalui proses yang sangat unik menurut saya. Nah, sekarang proses-proses sekian waktu itu, terus akhirnya kan saya dengan Pak Desa itu berpisah karena mungkin karena kesibukan masing-masing. Terus saya itu meneruskan untuk perjalanan usaha kami itu berempat, termasuk saya, kakak saya itu Mas Suro itu yang sekarang sudah di Demak itu meneruskan karirnya di desa lah ya, bertani. Terus ada lagi juga saudara kami yang sekarang masih di Demak gitu. Nah, itu akhirnya kan saya misah sendiri karena merasa ada tanggung jawab yang perlu timban gitu kan. Sudah beristri ini. Ya sudah beristri, terus sudah punya anak. Kan tanggung jawabnya kan sebagai seorang suami itu kan harus totalitas ya. Saya 9 tahun itu ikut mertua tuh perasaannya itu gimana, belum punya apa-apa, nol sama sekali belum punya. Berarti itu yang menjadi motivasi jenengan untuk mandiri itu tadi. Iya ya betul kan. Terus akhirnya saya itu bertekad ini ya, saya mau membuka usaha sendiri juga bingung ini. Dulunya saya membuka di pasar itu sembako dulu. Tapi mengawali sembako, nah, maksud saya membuka sembako supaya kan agar tidak sama dengan usaha yang lainnya, saudara-saudara. Maksud saya seperti itu. Nah, tapi kenyataan sekian berjalan sekitar 1,5 tahun, kita rasakan, kita ternyata kok gimana ya gitu ya. Gimana ya, sebenarnya ya secara finansial itu ya mungkin karena bukan basic saya mengawali dari buah kok pindah ke sembako mungkin ya. Terus akhirnya saya gabung lagi bersama dengan saudara saya lagi, terus sekian berjalan lagi itu bergejolak lagi ini. Nah, terus akhirnya saya putuskan, saya juga sudah sama istri, saya putuskan untuk mandiri itu sekitar tahun 2006. Saya bilang sama istri, itu mau saya punya modal tuh enggak. Itu modal awal jenengan bikin Surya Biru itu berapa Pak? Kira-kira berapa? Saya itu masih teringat sekali ya, itu saya megang uang itu 2 juta itu uang arisan itu. Uang arisan saya yang sama teman-teman saya satu komunitas. Itu pas kebetulan saya kan punya megang dapat arisan 2 juta itu ya. Terus saya bilang sama istri, "Mah ini jualan sendiri ya. Punya duit ya?" Waktu itu istri bilang, "Ada sih Pak, sekitar 2,5 juta. Itu sama saya terikat sekarang. Berarti 4,5 juta. 4,5 juta itu modal awal saya itu. Terus dengan tekad, dengan apa? Karena saya bertekad ini, tekadnya kan kita niat lillahi ta'ala. Pokoknya kita itu karena tanggung jawab sih ya, menafkahi anak dan istri. Terus akhirnya saya berjuang. Terus beberapa teman yang di Pemalang itu masih saya ingat tuh, ya beberapa sih masih ya termasuk masih saudara. Saya bilang,
misalnya Kang, aku buka usaha Kang, tapi saya nggak punya modal. Nah, pas bilang saya itu dari teman-teman saya sudah itu merespon, ya sudah dibawain aja. Dan cerita ini perintinya karena teringat masalah memang sangat luar biasa, betul itu. Mungkin dari usaha jenengan itu ada dorongan spiritual dari, biasanya orang Jawa itu pasti ono tirakatnya Pak. Ada tirakatnya. Itu yang dulu di saat sampean membangun motivasi itu, tirakat yang sering sampean lakukan apa Pak? Gini kan Tro, ya kita membuka sedikit ya. Ya sebetulnya itu saya malu dengan mengungkapkan apa, tapi ya memang karena mungkin perlu diungkapkan. Iya. Barangkali ini untuk motivasi, membangun kepercayaan diri. Ya. Memang sebelum ini ya, sebelum saya membuka usaha itu, karena dulunya saya senang tirakat, seperti puasa Senin Kemis, terus itu sholat malam ya, tahajud apa, pokoknya intinya sering lakukan selama saya di bersama mertua di Tegal itu kan hampir 9 tahun ya. Nah itu terus kebetulan ya juga yang jelas ini apa tekad terus kekuatan doa itu ya, kekuatan doa, apa yang saya doakan itu, apa yang saya minta, apa yang saya tuju, apa yang saya inginkan itu memang betul-betul kenyataan, konsisten. Iya konsisten itu ya. Saya juga yakin bahwa pasti suatu saat itu apa yang kita inginkan, seperti kita berdoa apa itu pasti akan terjadi. Dengan faktanya kan apa yang saya kan betul-betul kenyataan. Betul, jadi kenyataan. Secara spiritual ya itu tadi palingnya mungkin karena saya suka seneng ini ya. Kalau melakukan itu ya zikir malam, sholat tahajud, berdoa. Terus misalnya kita sowan kepada para sepuh, terus minta untuk didoakan. Juga yang terutama itu bakti sama kedua orang tua ya. Yang utama itu. Kalau memang ya saya buka ini ya, sebelum saya membuka usaha secara mandiri tadi itu, saya juga ketemu sama seseorang yang mungkin sampai saat ini tidak mungkin saya lupakan, meskipun dia itu sudah almarhum. Berarti dia yang membimbing, bukan spiritual lah, semangat sampai. Iya, semangat ya. Terus memang dia itu memberi masukan, memberi saran. Itu saya kalau sarannya baik, ya masuk, kita terima. Itu memang karena semangatnya itu sangat luar biasa itu. Ya memang kalau tidak disertai dengan misalnya kita benar-benar dengan hati yang tulus, kekuatan batin yang harus kita benar-benar itu memang nggak jadi. Banyak godaannya. Wah kalau kita mengingat dulu ya, setelah saya pisah dengan saudara-saudara kita gitu, kalau kita tidak fokus dengan apa yang jadi tujuan kita itu sudah nggak jadi. Ya dengan misalnya kita dengerin omongan dari sana sini, kalau kita nggak fokus dengan apa yang kita tuju ya sudah mungkin nggak seperti yang sekarang kan yang peralihan sekarang ini ya. Tapi memang perjalanan itu menurut saya ya memang setiap orang mengalami suatu perjalanan yang sekiranya itu masing-masing ya. Tapi kalau saya setiap saat mengingat perjalanan saya itu saya menangis ya. Saya bisa bersyukur, alhamdulillah ya. Awalnya tidak punya apa-apa, bisa merasakan apa yang saya inginkan itu kayak kelakon gitu. Kayak keinginan saya itu kayak tercapai. Ya mungkin karena ya perjuangan saya, terus apa mungkin ya juga dengan istri saya ya. Terus saya itu memang memberi dorongan, memberi motivasi, dengan memberi semangat, itu memang sangat-sangat luar biasa ini. Juga orang tua saya yang sekarang dari mertua saya itu, ya memang sangat membantu sekali. Yang dulunya begitu saya mulai awal buka itu, dukungan dari orang tua itu sangat luar biasa. Saya rasakan itu betul-betul orang tua juga membantu betul-betul. Makanya seperti meskipun kayak anak mantu misalnya itu ya, kayak gitu kan ya, itu sudah luar biasa. Makanya
saya bersyukur sekali punya istri seperti istri saya sekarang ini, punya mertua yang juga seseorang di lain pihak yang mendukung dengan ketercapaian apa yang sudah saya anukan ini kan, saya sudah terima kasih sekali yang mendukung apa yang menjadi apa cita kita saya itu ya sangat luar biasa ya. Tapi ini hanya sekedar sekilas motivasi saja. Sebetulnya kalau diceritakan secara detail itu panjang gitu ya. Ini saya hanya mengambil singkatnya saja yang Jadi buat intinya buat teman-teman yang ingin usaha gitu kan, pendidikan itu tidak menjadi ukuran gitu. Ya betul. Atau sebenarnya modal juga mendukung, tapi tidak harus banyak kan gitu. Ya, tidak harus penuh. Kalau kita belajar dari perjalanan hidup Pak Suto tadi sampai mencapai kesuksesannya, sebenarnya di situ dia motivasi dalam dirinya, niat, tekad, terus perjuangan yang sungguh-sungguh, berpegang dengan nasihat-nasihat dari orang tua kan gitu. Betul. Itu menjadi modal dasar panjenengan di saat panjenengan mau melakukan usaha apapun. Karena biasanya orang itu usaha itu putusnya di jalan. Karena ya pengaruh itu kan. Tapi di saat memang benar-benar keinginannya tinggi, tanggung jawabnya dan perjuangannya, ternyata ya dengan pendidikan yang minim, dengan modal yang minim, dari keuletan dan sungguh-sungguhnya ini bisa menghasilkan yang luar biasa ya. Menghasilkannya luar biasa. Makanya saya bikin konten ini biar bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya yang sekarang mungkin lagi terpuruk dan dengan modal seadanya. Yang penting sampai masih mempunyai tekad, mempunyai niat, mempunyai semangat bahwa kita hidup itu memang berjuang, dan perjuangan seorang itu tidak mungkin sama ya. Pasti berbeda-beda. Saya dengan Pak Suto atau dengan yang lainnya itu pasti berbeda-beda. Tetapi di saat kita yakin, kita fokus dengan apa yang kita tujukan, di situ kita akan tetap mencapai tujuan yang kita harapkan. Jadi semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Matur suwun Pak Suto sudah berbagi pengalamannya. Semoga tambah sukses, tambah lancar. Alhamdulillah, amin. Dan semakin bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Dari saya juga matur suwun buat teman-teman semuanya, tetap bantu like, subscribe dan share-nya agar semakin berkembang channel ini. Dari saya terima kasih. Salam rahayu, sakum dumadi.